Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Ahibail kiram, alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Setelah kita istirahat untuk merefresh suasana kita, maka sekarang kita lanjut lagi dan langsung saja kita buka urutan surat ke-7 dalam Al-Quran yang berjudul surah Al-A'raf. Al-A'raf makna harfiahnya adalah bangunan tinggi atau tempat yang tinggi. Kemudian wajah tasmiyah kenapa surah ini dinamai dengan surah Al-A'raf bisa kita lihat pada halaman berikutnya. Sumiyat hadhihi surah bi surah Al-A'raf. Dinamai surat ini dengan Al-A'raf liwurudi dzikri ismil a'raf fiha, karena di dalamnya menerangkan tentang nama sebuah dinding yang ada di akhirat nanti. Wa huwa sur madrub baina jannah wan nar. Al-A'raf itu hijab, penghalang, pagar, dinding tapi besar yang Allah siapkan untuk menghalangi antara ashabul jannah dan ashabun nar. Sehingga nanti di akhirat antara kelompok ashabul jannah wa ashabun nar itu akan berbeda tempat. Kelompok ketiga di antara ashabul jannah dan ashabun nar ada lagi, yaitu ashabul a'raf. Ibnu Jarir diriwayatkan dari Hudzaifah, sesungguhnya beliau ditanya an ashabil a'raf, siapakah ashabul a'raf, penghuni al-a'raf itu? Faqal, maka Hudzaifah menjawab, hum gaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah kaum kelompok umat yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, sama seimbang antara kebaikan dan amal buruknya semasa hidup di alam dunia, sehingga amal buruknya tidak mampu untuk menjerumuskannya ke dalam neraka, amal baiknya juga belum mampu untuk mengangkatnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fawqifu hunalika ala sur, sehingga mereka didiamkan atau digantung tanda kutip di sana di dalam sur itu, hatta yaqdiyallahu fihim, sehingga nanti yang memiliki keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, bahwa surah Al-A'raf ini termasuk min atwalis suar al-makiyah, kelompok surat makiyah yang memiliki ayat panjang. Jumlah ayatnya ada 206 ayat, kalimatnya ada 3.325 kalimat, sementara hurufnya 14.320 huruf. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam Marah Lubed atau tafsir Munil beliau. Selain itu, surah Al-A'raf ini diawali dengan salah satu ahruf al-muqatta'ah. Alif lam mim shad, menurut suatu pendapat itu adalah huruf muqatta'ah yang dalam pemahaman atau pemaknaan hakikinya istaksarallahu bi ilmiha, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan ini merupakan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita sudah bahas pada pengantar surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang telah lalu. Tetapi riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau memaknai alif lam mim shad, hamzahnya ini isyarah ana, lamnya Allah, mimnya a'lamu, sodnya ufasilu. Jadi alif lam mim shad, ana Allah a'lamu ufasilu. Aku Allah yang maha, yang lebih tahu, dan aku yang akan memperinci hamba-hambaku. Sementara Abu Al-Aliyah beliau mengatakan alif lam mim shad, alifnya pembukaan nama Allah berupa Allah, lamnya pembukaan nama Allah latifun, mimnya kode isyarah nama Allah majidun, sodnya adalah pembuka nama Allah atau huruf pertama kode isyarah sifat Allah sodikun yang maha benar. Kemudian dalam surah Al-A'raf kandungannya meskipun surah makiyah, tapi ini bukan hanya menyampaikan tentang takrir usulid dakwah al-islamiyah,
penetapan usul dakwah Islamiyah semacam ketauhidan, kemudian juga penetapan adanya kebangkitan, pembalasan, penetapan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW saja. Tetapi juga dalam surah ini menyodorkan dengan kisah-kisah para nabi dengan terperinci. Di antaranya nanti dalam surah ini Allah akan menyuguhkan kepada kita kisah Nabi Allah Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, Musa, dan juga yang lainnya. Kemudian secara agak luas nanti Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan kepada tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan hal-hal yang Allah timpakan kepada kaumnya karena keingkaran dan keinkaran mereka terhadap dakwah risalah yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Selain juga kisah Al-Kalim Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana perjuangan beliau berdakwah di hadapan Fir'aun yang lacur. Termasuk juga nanti akan disampaikan kejadian yang menimpa kaum Bani Israel, ujian dan amat sangat dahsyat karena mereka mengganti nikmat Allah dengan menentang perintahnya, sehingga sebagian di antara Bani Israel ada yang Allah uji, Allah siksa dengan dirubah bentuknya menjadi kiradah wa khanazir, monyet dan babi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suguhan pertama dalam surah Al-Qur'an ini, dalam surah Al-A'raf ini diawali dengan pernyataan Allah tentang kedudukan Al-Qur'anul Azim sebagai mukjizat kekal abadi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga menetapkan sesungguhnya Al-Qur'an merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, sehingga umat manusia fa'alaihim ayyastamsiku bitaujihatih wa irsyadatih, harus berpegang teguh kepada nasihat, petunjuk dari Al-Qur'anul Karim agar supaya mereka mendapat kebahagiaan sa'adatid darain dunia maupun akhirat. Hal lain yang disampaikan dalam surah Al-A'raf ini juga menjelaskan atau mengisahkan kepada kita tentang kedudukan umat manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena di dalam mereka ada ilmu pengetahuan. Hal ini Allah gambarkan melalui Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang mana malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata diperintah sujud kepada Nabi Allah Adam dalam artian tunduk kepadanya karena Nabi Allah Adam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh mereka. Kemudian juga nanti disampaikan melalui surah ini agar kita mewaspadai tentang tipu daya setan yang menjadi musuh abadi bagi umat manusia. Nabi Allah Adam beserta iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke muka bumi. Juga ini menjadi salah satu tema yang disampaikan oleh Allah melalui surah Al-A'raf ini. Jadi banyak sekali nanti petikan-petikan hikmah, termasuk juga hukum Allah sampaikan melalui surat Al-A'raf ini. Insya Allah ketika kita menyimak, mentadaburi dari awal sampai dengan akhir, akan mantap ketauhidan karena dalam surah ini bab akidah dibahas, kebangkitan setelah mati, adanya pembalasan amal, kemudian hal-hal gaib, timbangan amal atau al-mizan, kemudian juga penghuni surga tidak akan memiliki rasa dendam, kemudian juga hanya Allah yang mengetahui terjadinya kiamat. Itu bab akidah yang dibahas di dalam surah ini. Bab kisah tadi sudah kita sampaikan tentang kisah para nabi dengan rinci, Nabi Allah Adam, Hud, Nuh, dan seterusnya. Adapun bab hukum nanti kita akan temukan perintah untuk kita hanya mengikuti kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah memakai pakaian penutup aurat ketika kita hendak memasuki masjid Allah Subhanahu wa taala. Khuduz zinatakum inda kulli masjidin, ini Allah sampaikan dalam surah ini. Kemudian perintah adil dan ikhlas dalam beribadah, larangan berbuat keji, dosa, zalim dan kemusyrikan, larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian perintah insot tatkala mendengar pembacaan ayat Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu, itu akan kita temukan dalam surah ini. Hal-hal lain juga nanti Allah menjelaskan tentang
diturunkannya azab kepada satu negeri baik siang ataupun malam tanpa mengenal waktu, manakala umat tersebut lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lainnya ucapan doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau Adam tanda kutip menyesali perbuatannya sehingga harus turun ke muka bumi dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sebuah ayat yang sudah kita maklum bersama, kan kita temukan juga di surah Al-A'raf ini. Ini sekilas sekelumit tentang kandungan surah Al-A'raf, dan kita lanjut kepada surah ke-8 yaitu Al-Anfal.